Dok, aku sering dengar nama dokter. Banyak orang bilang dokter ini yang paling baik buat urusan kandungan begini. Teman-teman juga pada nyaranin aku buat kesini. Wah, terima kasih ya Bu Rina. Saya cuma berusaha ngelakuin tugas sebaik mungkin. Nanti kalau ada keluhan atau rasa nggak nyaman, Ibu bilang ya. Yuk kita mulai periksanya. Santai aja, relax. Iya dok, aku berusaha rileks. Cuma kenapa ya rasanya kok agak nggak nyaman? Biasanya aku kalau periksa kandungan nggak kayak gini. Itu hal wajar Bu Rina. Setiap orang memang punya rasa yang berbeda-beda saat diperiksa. Tapi percayalah, saya akan periksa kandungan ibu dengan sebaik-baiknya supaya semuanya aman. Tarik nafas dalam-dalam ya Bu. Dok, apa semua hasil pemeriksaannya baik-baik aja? Semuanya baik Bu Rina. Janinnya sehat, nggak ada masalah. Kalau ibu masih ada yang ingin ditanyakan, saya siap jawab. Tapi kalau enggak, ibu bisa istirahat dulu sebentar di sini sebelum pulang. Nggak ada yang perlu aku tanyakan dok. Aku langsung pulang aja deh. Dok, terima kasih ya. Baik Bu Rina. Kalau nanti ada keluhan lagi atau butuh periksa lanjutan, jangan ragu buat datang ya. Saya selalu siap bantu. Iya dok, makasih banyak. Kamu tuh sensitif banget sih Rina. Kayaknya cuma kamu deh yang ngerasa gitu. Aku juga pernah periksa sama dokter Dimas. Biasa aja tuh, gak ada yang aneh. Kamu serius? Aku nggak tahu ya, tapi aku ngerasa aneh banget tadi waktu diperiksa. Kayak gimana ya, kayak dia tuh terlalu deket gitu. Sebenarnya aku juga pernah ngerasa yang mirip. Cuma aku pikir itu cuma sugesti aja, makanya aku abaikan. Tapi kalau kamu ngerasa yang sama, mungkin emang ada yang aneh. Aku nggak mau buru-buru nuduh sih, tapi perasaan gak nyaman itu makin kuat. Dan waktu dia periksa aku kayak ada sentuhan yang nggak wajar. Tapi bisa jadi cuma perasaan aku aja ya. Aku bingung Sari. Kamu nggak salah ngerasa kok. Kalau kamu ngerasa ada yang aneh, ya mungkin emang bener ada yang gak beres. Coba pikir lagi, apa ada momen yang benar-benar bikin kamu ngerasa dia salah tingkah? Aku nggak tahu, aku ngerasa dia ramah, sopan, dan profesional. Tapi tetap aja ada yang ganjil. Dia mungkin nggak sadar, tapi aku ngerasa dia terlalu fokus ke aku. Aku jadi mikir, apa ini cuma perasaan aku doang atau beneran terjadi? Kamu harus hati-hati Rin. Kalau kamu curiga, mending kamu coba cari pendapat orang lain. Siapa tahu ada yang ngalamin hal serupa. Iya, mungkin kamu benar. Aku mau cari tahu dulu deh sebelum aku cerita ke siapa-siapa. Tapi kamu tahu kan rasanya nggak nyaman kayak gini. Kalau benar ada yang nggak beres, aku nggak bisa diem aja. Iya, aku ngerti. Ya udah, kalau ada apa-apa, kamu cerita lagi ya ke aku. Jangan sampai kamu ngadepin ini sendirian. Iya, pasti aku cerita. Makasih ya Sari udah mau denger cerita aku. Kenapa sih kamu? Dari tadi diem aja. Ada masalah di klinik tadi? Nggak tahu mas, aku ngerasa aneh aja waktu diperiksa sama dokter Dimas tadi. Waktu dia periksa kandungan aku ngerasa kayak dia terlalu intim. Maksud kamu apa? Kamu pikir dia melakukan yang nggak benar? Aku nggak tahu mas, aku ngerasa ada yang aneh. Tapi aku juga nggak mau buru-buru nuduh. Makanya aku cerita ke Sari tadi di kafe. Dia juga bilang dia pernah ngerasain hal yang sama. Kalau kamu udah ngerasa ada yang gak beres, kenapa nggak coba cari tahu lebih lanjut? Atau mungkin ganti dokter aja? Aku nggak tahu mas, aku takut ini cuma perasaan aku doang. Terus aku bikin heboh yang nggak perlu. Tapi kalau benar ada yang salah, aku juga nggak mau diem aja. Kurang asem dokter itu. Berani-berani jangan dia macam-macam sama istriku. Mulai saat ini kamu harus hati-hati. Kamu kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya. Masa akan coba cara lain untuk membuktikan kesalahan dia? Baik mas, aku cuma gak mau aja anak kita nanti punya kisah kelam saat dia masih berada di dalam kandungan. Aku nggak tahu deh, tapi aku mulai curiga sama cara dokter Dimas menangani pasien-pasiennya. Ada sesuatu yang aneh gitu. Emang anehnya gimana? Kamu lihat langsung?
Aku nggak pernah lihat langsung sih, tapi udah beberapa kali pasien keluar dari ruangannya dengan wajah yang kayak takut gitu loh. Tuh kan, baru aja diomongin, ada ibu hamil yang keluar dengan wajah sedih. Mereka bilang nggak apa-apa, tapi kelihatan banget kalau mereka menyimpan sesuatu. Aku ngerasa ada yang salah. Kamu yakin? Jangan-jangan cuma perasaan kamu aja. Mungkin pasien-pasien itu emang cemas karena penyakit mereka. Enggak cuma itu. Ini beda. Cemas itu hal biasa di rumah sakit. Tapi ekspresi mereka kayak orang yang kayak habis lihat sesuatu yang menakutkan. Aku benar-benar curiga. Apalagi belakangan Dokter Dimas sering menutup rapat pintu ruangannya waktu konsul. Terus kamu mau gimana? Masa kamu mau menuduh tanpa bukti? Aku nggak tahu juga sih. Makanya aku telepon kamu. Aku butuh saran. Aku nggak mungkin lapor langsung ke atasan tanpa bukti yang jelas. Kamu udah ngomong sama perawat lain. Siapa tahu ada ngerasa hal yang sama. Belum, aku belum berani ngomong sama siapa-siapa. Takutnya salah langkah, nanti malah jadi masalah buat aku sendiri. Tapi aku rasa ini nggak bisa terus-terusan kayak gini. Aku harus cari cara buat tahu lebih banyak. Ya udah, kamu hati-hati aja ya. Jangan gegabah. Siapa tahu ini cuma salah paham. Semoga aja begitu. Tapi aku bakal awasi lebih dekat lagi biar nggak ada yang terlewat. Kalau aku dapet sesuatu, kamu orang pertama yang aku kasih tahu ya. Oke, tapi jangan sendirian ya. Kalau memang mencurigakan, coba ajak beberapa perawat lain buat bantu kamu. Iya pasti, aku bakal jaga-jaga. Suster Maya, habis telepon siapa? Kayaknya seru bener, dari tadi saya intip loh dari ruangan. Enggak kok dok. Tadi ada ibu hamil yang konsul bertanya tentang jadwal tamu sama dokter di telepon. Oh, begitu ya? Ya udah, saya lanjut panggil pasien lain. Hampir aja ketahuan. Aku masih belum punya bukti, tapi aku rasa ada yang gak beres sama Dokter Dimas. Aku dengar beberapa keluhan dari pasien, tapi mereka terlalu takut buat ngomong. Dia kan terkenal sebagai dokter yang baik, tapi aku rasa ada sesuatu yang dia sembunyikan. Aku juga pernah dengar dari tetangga. Katanya ada pasien yang keluar dari ruangannya sambil gemeter, tapi orang-orang gak berani lapor. Mereka takut reputasi Dokter Dimas yang terkenal bisa balik menyerang mereka. Tapi kita nggak bisa biarin ini terus-terusan. Kalau dia benar-benar melakukan sesuatu yang gak etis, pasti bakal ada korban lebih banyak. Aku nggak mau cuma diam. Tapi gimana kita bisa dapat bukti? Kita kan bukan detektif. Kalau kita asal tuduh, nanti kita yang kena getahnya. Aku juga paham resikonya, tapi kalau kita diam aja, sama aja kita membiarkan dia melakukan hal itu ke lebih banyak orang. Aku bakal coba cari tahu lebih banyak. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita temuin kalau kita teliti. Aku bakal ngomong sama suamiku tentang ini. Mas Bagas katanya mau mengusut tuntas kasus ini. Bagus deh, kita harus mulai dari situ. Kalau kita tahu yang sebenarnya terjadi, baru kita bisa ambil tindakan. Tapi Rina, hati-hati ya. Jangan sampai kamu malah terjebak di tengah-tengah masalah ini. Iya, aku tahu. Aku nggak mau gegabah juga, tapi aku nggak bisa tinggal diam. Mas, aku mau ngomong sesuatu. Ini tentang Dokter Dimas. Dokter Dimas, apalagi yang dia lakukan? Aku dengar dari Suster Maya sama Sari, mereka curiga Dokter Dimas ngelakuin sesuatu yang gak beres sama pasien-pasiennya. Beberapa pasien keluar dari ruangannya dengan wajah aneh, kayak takut atau cemas. Aku rasa ini gak bisa didiemin, Mas. Setelah Mas pikir-pikir tentang masalah ini, kamu tahu kan kalau kita nggak bisa sembarangan nuduh tanpa bukti. Apa kamu yakin kalau kita salah langkah, bisa-bisa kita yang difitnah balik? Aku tahu, Mas, tapi kita nggak bisa diem aja. Kalau beneran ada yang gak beres, kita harus selamatin orang lain sebelum ada korban lebih banyak. Aku ngerti maksud kamu, tapi kita harus hati-hati banget. Reputasi Dokter Dimas di daerah ini kuat banget. Kalau kita salah, kita yang bakal diserang balik. Aku takut kita kenapa-napa. Aku nggak peduli soal reputasi dia. Yang penting kita harus cari tahu yang sebenarnya. Kalau ada yang salah, kita lapor ke yang berwajib. Oke, kalau kamu memang yakin itu penting, aku bakal dukung kamu. Tapi kita harus cari bukti yang kuat dulu sebelum mengambil langkah apa-apa. Terima kasih, Mas. Aku nggak akan gegabah. Aku janji.
Aku nggak suka lihat cara dia periksa pasien, terlalu dekat deh. Aku juga ngerasa gitu. Tapi gimana cara kita buktiin? Selama ini belum ada pasien yang berani cerita. Ya, tapi kita nggak bisa diam aja kan? Masa iya kita cuma nunggu sampai ada yang berani ngomong? Aku udah sering lihat, tiap ada pasien perempuan, apalagi yang masih muda atau cantik, dia jadi kayak berlebihan gitu. Pegang ini, sentuh itu, kayak ngada-ngada periksanya, kayak nggak profesional banget deh. Aku setuju sih, tapi kita juga harus hati-hati. Kalau kita nuduh tanpa bukti, kita yang kena masalah. Kamu tahu kan, Dokter Dimas itu punya nama besar. Banyak pasien yang percaya sama dia. Kalau kita salah langkah, bisa-bisa malah kita yang dianggap fitnah. Iya sih, tapi aku udah nggak tahan. Aku bakal cari cara buat buktiin dia itu emang gak bener. Kita nggak bisa terus-terusan nunggu korban selanjutnya. Mau buktiin gimana, Maya? Ini kan klinik. Kita nggak mungkin sembarangan rekam kejadian. Kalau ketahuan, habis kita. Aku tahu, makanya kita harus cari cara biar nggak ketahuan. Mungkin pas ada pasien yang curiga, kita ajak dia kerjasama. Wah, bener sih. Tapi ya, kalau kamu yakin bisa, aku dukung deh. Cuma hati-hati aja, jangan gegabah. Aku nggak akan gegabah. Ini buat kebaikan pasien-pasien juga. Mereka harus dilindungi. Kita udah terima beberapa laporan soal Dokter Dimas sebelumnya, tapi sampai sekarang belum ada bukti konkret yang bisa kita pakai buat tindak lanjut. Semua laporan cuma berdasar kecurigaan, nggak ada yang punya bukti kuat. Jadi gimana dong Pak? Kami semua udah ngerasa nggak nyaman tiap kali harus periksa sama dia. Kita nggak mungkin nunggu sampai ada yang benar-benar jadi korban. Bener Pak, saya juga udah sering dengar omongan gak enak dari istri saya. Tapi memang semuanya nggak lebih dari sekedar rumor. Tapi kita tahu ada sesuatu yang gak benar di sini. Saya ngerti Pak, tapi di sisi lain kita juga nggak bisa bergerak tanpa bukti. Kalau kita asal bertindak malah kita yang bisa kena masalah hukum. Terus kita harus gimana, Pak? Apa kita harus pasrah aja? Kita harus ada cara buat dapat bukti. Mungkin kamu bisa rekam kejadian saat periksa sama dia, tapi harus hati-hati ya, jangan sampai dia curiga. Kalau rekaman itu bisa jadi bukti kuat, kita bisa mulai penyelidikan lebih lanjut. Beneran bisa kayak gitu Pak? Tapi kalau dia tahu aku rekam dia gimana coba? Makanya kamu harus hati-hati, jangan tunjukin kalau kamu lagi curiga, bertindak sewajar mungkin. Rekaman itu bisa jadi alat bukti paling kuat, tapi kamu harus pastiin kalau nggak ada yang curiga sama kamu. Kamu sanggup nggak? Ini bahaya. Tapi kalau kita nggak bertindak sekarang, siapa lagi yang bisa ngelakuin? Aku sanggup, aku harus bisa. Ini bukan cuma buat aku, tapi juga buat semua pasien yang udah jadi korban. Baiklah, kalau kamu udah siap, kita akan pantau dari jauh. Begitu kamu punya bukti, langsung kasih tahu kami. Tapi ingat, jangan ambil risiko terlalu besar. Taruh ini di dalam tasmu, semua akan terdengar jelas saat pemeriksaan. Selamat datang lagi, Bu Rina. Gimana kondisi kandungan? Masih baik kan? Iya Pak Dokter, cuma mau cek rutin aja biar lebih tenang. Oke, kita mulai periksanya ya. Kamu relax aja, nggak perlu tegang. Iya dokter. Kamu kayaknya tegang banget ya. Relax aja, semuanya baik-baik aja kok. Saya kan cuma periksa. Maaf dokter, iya saya akan coba rileks. Kamu sering stres ya? Ini bisa mempengaruhi kesehatan kandungan loh. Kamu harus lebih tenang. Iya dokter, mungkin saya emang butuh waktu lebih banyak buat istirahat. Santai saja, Bu Rina. Jangan takut. Saya kan dokter yang baik loh. Kamu sering stres ya? Ini bisa mempengaruhi kesehatan kandungan loh. Kamu harus lebih tenang.
Iya dokter, mungkin saya emang butuh waktu lebih banyak buat istirahat. Santai saja Bu Rina, jangan takut, saya kan dokter yang baik loh. Ini bukti yang kita cari, rekamannya sangat jelas. Dengan ini kita bisa bawa dia ke pengadilan. Dokter Dimas nggak bakal bisa ngelak lagi. Aku nggak percaya ini akhirnya bisa terwujud. Setelah semua yang dia lakukan, semua penderitaan yang dia kasih ke orang lain. Aku cuma mau keadilan buat istriku dan buat semua korban lainnya. Orang kayak dia harus dihukum seberat-beratnya. Kita akan pastikan itu Pak Bagas. Kita nggak akan biarkan orang jahat kayak dia lolos begitu aja. Ini cuma bukan soal hukum, tapi soal kemanusiaan. Orang-orang seperti dia harus bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka lakukan. Langkah selanjutnya kita kirim ini ke jaksa dan kita siapkan penangkapan. Jangan sampai dia tahu kita udah punya bukti. Kita harus gerak cepat sebelum dia sempat kabur atau menghilangkan jejak. Kami dari kepolisian, kami perlu bertemu dengan Dokter Dimas sekarang juga. Dokter Dimas, sedang ada pasien. Ada apa ya? Ada yang bisa saya bantu? Tidak, ini urusan mendesak. Tolong tunjukkan ruangannya. Apa-apaan ini? Kenapa kalian masuk ke sini begitu saja? Dokter Dimas, kamu ditahan atas tuduhan pelanggaran berat terhadap etika profesi dan hukum. Kamu terlibat dalam tindakan yang tidak pantas terhadap pasien-pasienmu. Sekarang ikut kami ke kantor polisi. Aku nggak ngelakuin apa-apa. Ini fitnah. Kalian gak bisa tahan aku gitu aja. Rekaman dari salah satu pasienmu sudah cukup sebagai bukti. Kamu bisa jelaskan di pengadilan. Ini nggak adil. Aku dokter yang dihormati. Aku cuma melakukan tugasku. Kamu gak bisa rusak karirku dengan tuduhan gak benar itu. Tugas kami adalah menegakkan keadilan dan kamu akan punya kesempatan untuk membela diri di pengadilan. Sekarang tolong kerjasamanya. Akhirnya dia tertangkap. Aku harap ini bisa bawa kedamaian buat semua yang udah dia sakiti. Syukurlah sekarang semuanya udah berakhir. Aku gak pernah nyangka kalau kita bisa ngelawan dokter terkenal kayak dia. Aku masih ingat gimana awalnya kita semua takut buat buka suara. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Iya, aku juga nggak nyangka kita bisa berhasil. Awalnya emang gak mungkin, tapi aku tahu ini harus diperjuangkan. Kalau enggak, mungkin masih banyak korban yang gak berani ngomong. Semoga aja nggak ada lagi yang jadi korban setelah ini. Yang penting kita udah lakuin hal yang benar. Gak peduli seberapa besar dia, akhirnya dia tetap manusia biasa yang harus bertanggung jawab. Tapi aku salut banget sama kalian. Keberanian kalian luar biasa. Banyak yang gak berani ambil langkah sebesar ini. Kalau bukan karena kalian, dia mungkin masih bebas sampai sekarang. Ini juga bukan cuma aku. Suamiku tercinta yang paling banyak mendorong. Aku cuma ngikutin. Kalau dia nggak sekuat ini, mungkin aku udah nyerah. Aku cuma keadilan buat istriku, itu aja. Aku rasa dia di atas sana pasti juga lega sekarang. Ya, yang penting sekarang kalian bisa tenang. Gak ada lagi bayang-bayang masa lalu.